Oke guys, welcome back to Cakradiva Reinkarnasi dalam pembahasan alur cerita Renegade Immortal episode ke-132. Seperti biasa kita review dulu pembahasan alur cerita episode sebelumnya di mana Wang Lin terjebak di dalam celah retakan lubang pasang surut setelah melarikan diri dari arwah naga petir kuno. Berkat tekanan di dalam lubang, Wang Lin mendapatkan kesempatan untuk memurnikan separuh kekuatan naga petir kuno itu dan membuat jiwa primordialnya mendapatkan atribut petir meskipun akhirnya tidak dapat dipisahkan dari tubuhnya. Kekuatan isap lubang pasang surut terlalu mengerikan sampai akhirnya Wang Lin merasa tidak ada jalan keluar dari tempat ini hingga memutuskan untuk memperkuat dirinya sendiri, mulai dari mempelajari teknik pedang Jufu alias kekayaan sampai menciptakan pengawal abadi dari fisik Dujian melalui teknik peninggalan Kaisar Langit King Lin. Setelah mendapatkan dukungan dari pengawal abadi dengan kekuatan Yin ilusi, Wang Lin pun memberanikan diri keluar dari celah retakan dan turun lebih dalam ke tempat formasi teleportasi misterius berada demi melepaskan diri dari pengaruh segel pembantaian abadi yang secara licik ditinggalkan Tian Yunji kepadanya hingga membuat si empunya segel auto dipenuhi kemarahan. Gimana cerita selanjutnya? Langsung aja kita terobos. Kuy. Sementara Wang Lin tenggelam dalam kultivasi panjang di dalam lubang pasang surut, si nyamuk yang sekarang menjadi pemimpin gelombang nyamuk masih menunggu dengan harap-harap cemas. Sementara sohibnya si kodok dengan setia mendampingi tuannya berkultivasi demi menyatukan dirinya sendiri dengan kekuatan isap. Ya, Wang Lin merasa bahwa perlawanan akan menjadi sesuatu yang sia-sia sehingga dia berpikir untuk menjadikan kekuatan lubang pasang surut sebagai peluang. Hari demi hari berganti dalam sekejap mata hingga tak terasa 15 tahun berlalu begitu saja selama Wang Lin menjalani retreat panjangnya di dalam lubang pasang surut. Selama waktu itu Wang Lin telah mengubah mindsetnya tentang kekuatan isap dan kini tanpa khawatir sama sekali menerjunkan dirinya menuju ke dalaman lubang pasang surut yang selama ini menjadi momok bagi seluruh ahli di tanah roh iblis tersebut. Begitu terjun, Wang Lin masih bisa merasakan kekejaman kekuatan isap yang ada di dalam lubang pasang surut, namun tidak takut seperti sebelumnya. Sekarang dia justru tidak berusaha untuk melawan kekuatan itu sama sekali, karena seluruh pikirannya terbenam dalam keadaan misterius di mana satu-satunya tujuan yang ia genggam adalah menyatu dengan daya hisap. Jiwa primordial Wang Lin bergemuruh dan ketika daya hisap menembus tubuhnya dengan liar, Wang Lin dapat merasakan bahwa aliran kekuatan itu perlahan mengisi kesadarannya. Tidak hanya benar-benar menyatu dengan kekuatan isap, Wang Lin juga mendapatkan pencerahan dan menyatu dengan Dao dunia bawah sebelum akhirnya berhasil menyempurnakan teknik Dao dunia bawah ketiganya, yaitu kekuatan dunia bawah. Wang Lin baru saja hendak keluar dari lubang pasang surut yang telah menjebaknya selama belasan tahun ketika tiba-tiba saja dia mendengar suara perempuan dari dalam gulungan misterius sekali lagi. Kali ini jauh lebih putus asa dibanding sebelumnya dan mau tidak mau menjadi penasaran tentang makhluk macam apa yang mendiami gulungan tersebut. Wang Lin dapat menyaksikan bayangan punggung seorang wanita muda yang dengan suara lirih dan penuh harap meminta Wang Lin untuk turun ke dasar lubang karena dia hanya ingin melihat apa yang ada di sana meskipun hanya sekali saja. Meskipun Wang Lin juga penasaran dengan apa yang ada di dasar lubang, dia tidak memiliki waktu untuk memenuhi permintaan perempuan yang kita panggil aja dia Mawar sebelum tiba-tiba saja Mawar malah menyinggung keberadaan mutiara pembangkang surga maupun jiwa limuan yang ada di dalamnya. Wang Lin segera kehilangan kendali ketika mendengar mutiara pembangkang surga dari mulut Mawar dan membuat gadis dalam gulungan itu memberikan penawaran untuk memberitahu Wang Lin asal-usul mutiara pembangkang surga maupun cara untuk membangkitkan jiwa limuan yang ada di dalamnya, asalkan Wang Lin mau membawanya turun. Wang Lin tidak tahu apakah Mawar mengatakan sebuah kebenaran atau tidak, tapi selama dia memiliki secercah harapan untuk membangkitkan limuan, maka Wang Lin tidak akan pernah ragu untuk mengambil mengambilnya. Singkat cerita, Wang Lin pun kembali menerjunkan diri menuju dasar lubang pasang surut dan tampak sangat terkejut ketika melihat bahwa apa yang menjadi dasar tanah roh iblis sebenarnya adalah pintu masuk menuju sistem bintang lain.
Suara Mawar diliputi dengan kelegaan ketika mengemukakan bahwa sistem bintang Luotian adalah tanah lahirnya, begitu pula mutiara pembangkang surga yang Wang Lin bawa. Nah, sebelum masuk ke mutiara pembangkang surga, Mawar menjelaskan lebih dulu bahwa dahulu pernah ada tanah suci bagi para kultivator yang disebut sebagai wilayah abadi. Namun pada akhirnya wilayah abadi itu runtuh, meninggalkan 4 jalur kenaikan yang selama ini dikenal sebagai alam abadi angin, hujan, guntur, dan petir, hingga akhirnya menguasai 4 sistem bintang besar, termasuk salah duanya adalah bintang sistem aliansi tempat Wang Lin berasal, serta sistem bintang Luotian yang menjadi kampung halamannya. Nah, mutiara pembangkang surga berasal dari alam abadi guntur di sistem bintang Luotian sebelum entah karena apa tiba-tiba berpindah ke alam abadi hujan yang berada di sistem bintang aliansi. Sekarang Mawar telah menceritakan semua yang dia ketahui tentang mutiara pembangkang surga. Adapun cara untuk membangkitkan jiwa Limuan kemungkinan diketahui oleh leluhur klannya, sehingga Wang Lin bisa menemukan jawaban atas pertanyaan itu apabila membawanya kembali menuju sistem bintang Luotian. Awalnya penasaran, sekarang Wang Lin justru menjadi curiga karena dia yakin kalau intensi Mawar memang demi memancingnya masuk ke sistem bintang Luotian. Kecurigaan Wang Lin semakin menjadi-jadi ketika Mawar dengan percaya diri berkata Wang Lin pasti bisa masuk ke dalam sistem bintang Luotian dengan bantuan mutiara pembangkang surga. Dan hal itu membuat Wang Lin memutuskan untuk segera menyegel gulungan Mawar dengan batasan di bekas formasi teleportasi. Wang Lin merasa setiap perkataan Mawar dipenuhi dengan tipu muslihat dan karena itulah dia tidak mau mendengarkan kata-kata lain yang bisa saja membuatnya bergerak ke jalan yang salah. Meski demikian, Wang Lin merasa cerita Mawar tentang sistem bintang Luotian seharusnya bukanlah kebohongan dan karena itulah dia berpikir untuk mencari tahu sendiri kebenaran apa yang tersimpan di sana. Setelah menyelesaikan semua urusannya di tanah roh iblis, Wang Lin keluar dari lubang pasang surut dan langsung disambut dengan ekspresi penuh kegembiraan si nyamuk ketika menghampirinya. Wang Lin mengintip ke dalam ingatan si nyamuk untuk mengetahui apa yang terjadi selama dia terkurung di dalam lubang isap sebelum kemudian mengajak si nyamuk untuk segera keluar dari jurang pasang surut. Namun baru saja si nyamuk membawanya keluar dari area lubang pasang surut, Wang Lin langsung dihadang oleh rombongan nyamuk seolah menganggapnya telah menculik raja mereka. Si nyamuk meraung garang seperti memperingatkan para nyamuk untuk tidak mengikutinya, namun peringatan itu justru membuat para nyamuk tanpa begitu sedih. Tidak tega memisahkan si nyamuk dengan rombongannya, Wang Lin pun mengeluarkan kantong penyimpanan binatangnya dan membuat ratusan nyamuk kecil segera masuk ke dalam sana seolah mengikuti instruksi si nyamuk. Namun nyamuk-nyamuk dewasa yang memang tidak akan mudah dijinakkan tidak mau masuk ke dalam kantong dan memutuskan untuk menekan diri sendiri setelah ditinggalkan oleh raja mereka. Raungan kesedihan memenuhi pintu masuk jurang pasang surut hingga membuat Wang Lin mendesak pasrah memahami bahwa si nyamuk pasti juga tidak akan bisa dia jinakkan kalau tidak ditemukan sejak kecil. Oke, singkat cerita Wang Lin telah meninggalkan jurang pasang surut dan menyempatkan diri untuk kembali ke gua palsu King Lin sekali lagi sebelum meninggalkan sistem bintang aliansi. Wang Lin memasang batasan yang tak terhitung jumlahnya di dalam kediaman palsu tersebut, tidak lupa juga menghancurkan plafon teleportasi yang menjadi penghubung dengan jalan binatang agung demi memastikan tidak akan ada yang bisa memasuki tempat ini selama dia pergi. Selesai dengan urusan kediaman abadi King Lin, Wang Lin pun bergegas menyelesaikan urusan keduanya, yaitu menghabisi nyawa si Xiao yang baru saja hendak diangkat menjadi wakil panglima tertinggi iblis langit untuk memenuhi janjinya kepada Su Huixian, si penjaga penjara itu loh. Masih ingat kan? Nah, kebetulan si Xiao ini emang lagi ngejelek-jelekin dirinya di depan Chen Tao meskipun sudah mendapatkan ungkapan tidak senang dari seniornya tersebut. Nah, biar si Otong satu ini nggak kebanyakan cincong lagi, Wang Lin pun segera memanggil Du Jian keluar dan membiarkan pengawal abadi Yin ilusi itu untuk menghabisi nyawa sang wakil panglima tertinggi sebelum kemudian memperingatkan Chen Tao agar berhati-hati kepada guru mereka.
Selesai urusan kedua, kini saatnya Wang Lin menyelesaikan urusan terakhirnya di negara iblis langit, lebih tepatnya urusan di suku pemunian jiwa yang akan segera dia tinggalkan. Tidak membuang banyak waktu, Wang Lin langsung memanggil Ouyang Hua dan Sisan yang akan ditunjuk sebagai kepala suku PLT setelah kepergiannya, sebelum kemudian memberikan 2 plat giok yang berisi teknik pemunian jiwa serta metode kultivasi klan iblis raksasa untuk Sisan yang dapat digunakan sebagai bekal suku pemunian jiwa untuk mengembangkan diri. Segala tindakan Wang Lin langsung membuat terutama Sisan maupun Ouyang Hua tidak dapat menahan kesedihan karena memahami bahwa sepertinya leluhur suku mereka akan pergi jauh meninggalkan suku dan seolah-olah memberikan tanda bahwa dia tidak akan pernah kembali lagi. Sudah menyelesaikan semua urusannya, Wang Lin pun segera kembali ke lubang pasang surut yang menjadi pintu masuk menuju sistem bintang Luotian. Nah, pada waktu yang sama dengan masuknya Wang Lin ke jurang pasang surut, rombongan Tian Yunji, Yao Xingshai, dan juga Ling Tianhuo yang langsung memanggil Tanlang dengan nada marah telah tiba di tanah roh iblis. Tidak lama setelah kemunculan mereka, Wang Wei dan Hu Jian yang memang sebelumnya menangkap Tanlang dan Zoe ikut muncul dan auto membuat Ling Tianhuo menjadi semakin marah karena merasakan aura Tanlang bersama pasangan kultivator awan langit tersebut. Wang Wei hanya bisa geleng-geleng melihat temperamen Ling Tianhuo semakin buruk, sementara Hu Jian lebih santai ketika mengeluarkan sang keserakahan bersama dengan Chen Long dari kantong penyimpanan mereka. Chen Long dipenuhi kelegaan ketika melihat gurunya datang sebelum kemudian langsung meraung penuh kepedihan ketika melaporkan segala tindakan kejam Tanlang kepada dia maupun junior-juniornya. Tanlang hanya bisa menelan ludah gugup menyaksikan tatapan tajam Ling Tianhuo, namun untung saja setelah itu perhatian semua orang teralihkan pada token pasang surut sehingga membuat Tanlang langsung bersumpah bahwa bukan dia orang yang membawa token tersebut. Tanlang menyebut bahwa Wang Lin telah merebut token pasang surut dan membuat Tian Yunji langsung membentuk segel dengan jari-jarinya untuk meramal keberadaan Wang Lin. Begitu Tian Yunji menemukan lokasi Wang Lin dan para monster tua tanah roh iblis langsung melepaskan indera ilahi mereka dan mengejar Wang Lin ke lubang pasang surut beramai-ramai. Selama proses pengejaran, Wang Lin benar-benar memicu kemarahan para monster tua, mulai dari Yao Xinghai yang merasakan aura putrinya bersama Wang Lin, juga Ling Tianhuo yang melihat sendiri Wang Lin sudah mengumpulkan 7 ki pedang yang telah dia berikan kepada murid-muridnya. Wang Lin menyadari bahwa posisinya benar-benar sangat terpojok, terutama karena leluhur darah yang sudah mengetahui posisi putrinya. Karena itulah Wang Lin berusaha untuk menciptakan peluangnya sendiri dengan memberitahu bahwa kediaman palsu yang selama ini monster tua itu perebutkan bukan berjumlah 3 buah, melainkan 4, yang membuat para monster tua sempat tertegun selama 1 kedipan mata, dan momentum itu langsung dimanfaatkan oleh Wang Lin untuk memacu tubuhnya bergerak lebih cepat hingga akhirnya berhasil melewati penghalang antar sistem bintang. Begitu Wang Lin masuk ke dalam penghalang pintu masuk sistem bintang Luotian, seluruh indera ilahi para monster tua langsung dipentalkan dengan kejam, menandakan bahwa kultivator puncak tanah roh iblis seperti mereka pun tidak kuasa menahan kekuatan pembatas antar sistem bintang. Begitu kembali ke tubuh masing-masing, kini para monster tua langsung menatap Yao Xinghai tajam dan membuat sang leluhur darah itu tidak punya pilihan kecuali mengakui bahwa dia memang telah menemukan goa palsu keempat. Namun Yao Xinghai yakin bahwa goa palsu itu telah jatuh ke tangan Wang Lin, dan kecuali menangkap pemuda itu maka tidak ada siapapun di antara mereka yang bisa memasuki goa abadi King Lin. Wang Wei menyebut bahwa dia dan Hu Jian pernah masuk ke dalam lubang pasang surut namun masih belum bisa menerobos penghalang tersebut. Karena itulah mereka hanya bisa menyatukan kekuatan dan mengirim 1 orang untuk mencari Wang Lin ke sana. Seluruh monster tua memutar otak untuk memilih siapa orang yang bisa diutus mencari Wang Lin ke sistem bintang Luotian, sebelum kemudian langsung memusatkan perhatian kepada Tanlang yang auto ketar-ketir ketika berusaha untuk melarikan diri. Namun upaya melarikan diri itu tidak pernah berhasil ketika dia sudah ditangkap oleh penghalang 7 warna Tian Yunji dan ditetapkan sebagai orang yang akan mencari Wang Lin di sistem bintang Luotian. Masing-masing monster tua akan memasang sebuah batasan di tubuh Tanlang sehingga
sang keserakahan tidak akan bisa mengkhianati mereka. Sementara tanlah menjadi bulan-bulanan para monster tua, Wang Ling telah melewati pembatas antar sistem bintang dan petualangan barunya di sistem bintang Luotian pun akan segera dimulai. Edian, walah ternyata dasar lubang pasang surut adalah pintu masuk ke sistem bintang All Heaven alias Luotian nih guys. Kira-kira apa nih yang bakal Wang Ling temukan di sistem bintang alam abadi Guntur tersebut? Mampukah Tanlang menangkapnya seperti permintaan para monster tua? Apakah benar-benar ada cara yang bisa dia gunakan untuk membangkitkan Limuan? Yang penasaran bisa langsung tonton aja spoiler di Gnosis ya. Rama di sini pamit, bye bye.